191. Di sisi lain Liman Setiawan yang kembali merubah rencananya setelah mendengar jika Wudong bisa membuat pil penurun kultivasi beberapa tingkatan, kini tidak bisa menahan diri untuk kembali meningkatkan kekuatan. Berada di puncak ketiga, ia pun kembali mengaktifkan teknik kultivasi andalannya dan bertekad ingin menembus ranah Dewa Surgawi. Kekuatannya kali ini tertahan di Kaisar Surgawi tingkat akhir, ia sebelumnya berencana untuk bertahan agar bisa mengikuti turnamen 12 benua. Biarkan apa yang terjadi berikutnya, perjalananku untuk mengakhiri sekte pemburu harus segera terwujud, gumam Liman Setiawan penuh tekad. Sehingga dengan beberapa sisa sumber daya yang ia miliki, ia pun kembali berada dalam posisi duduk bersila dengan menyerap energi alam ke dalam tubuhnya. Lautan dantiannya yang sudah tidak tertahan itu pun dengan cepat bereaksi dan mendorong kekuatan yang lebih kuat mendobrak batasannya. Hingga hari berganti, Liman Setiawan pun berhasil menaikkan ranah kultivasinya menjadi Dewa Surgawi tingkat awal. Meski lebih rendah dari beberapa orang lainnya, namun ia yakin jika perjalanannya ke benua Suicun akan membawa hasil signifikan melalui api abadi yang belum ia gunakan sebagai kartu tersembunyi dalam meningkatkan kekuatan. Pada tahap ini, Liman Setiawan juga dapat merasakan jika kekuatan si Siva mulai berkembang dengan lebih cepat selama beberapa hari terakhir. Hal ini juga bisa ia rasakan dari sensasi rasa dingin yang menyebar di sekitar kamar pribadi mereka meski sudah disegel dengan formasi khusus. Setelah membersihkan diri, Liman Setiawan segera keluar dari kediamannya dan merasakan kehadiran beberapa orang yang sepertinya memang sudah ia perkirakan sebelumnya. Mereka adalah para diaken senior yang baru saja menerobos ke ranah pendekar Dewa Surgawi tingkat menengah, tingkatan yang sama yang kini dimiliki oleh Wudong. "Bagaimana kabar kalian semua?" Sapa Liman Setiawan tampak tersenyum senang. "Seperti yang Saudara Long lihat, kondisi kami berada dalam tingkatan yang lebih maju dari sebelumnya," jawab salah satu dari mereka mewakili yang lainnya. "Ya, selamat atas peningkatan kekuatan kalian," ucap Liman Setiawan menyambut dengan hangat. "Hai, di mana wanitamu?" tanya Ning Hui dengan ramah. "Ia masih berada dalam kondisi kultivasi tertutupnya, apakah kamu ingin menggantikan posisinya?" ucap Liman Setiawan sambil bertanya dengan nada menggoda. "Ah, kalian para lelaki selalu seperti itu," balas Ning Hui dengan cemberut. Sambil berkata demikian ia juga memandang ke arah 4 orang pria lainnya yang selama ini menghuni pagoda 9 lantai. Mendapati tatapan dingin dari wanita cantik seperti Ning Hui membuat keempat pria tersebut tidak bisa berkata-kata. Sesekali mereka melirik Liman Setiawan untuk segera mengakhiri kondisi yang tidak nyaman ini. "Hahaha, sudahlah. Aku hanya membalas ucapanmu kemarin," ujar Liman Setiawan sambil tersenyum ringan ke arah 2 orang diaken kembar. "Bagaimana rencanamu sekarang?" tanya Ning Xiang kemudian. "Kebetulan karena kalian sudah berada di sini, maka sebaiknya kita segera melapor kepada ketua sekte. Seharusnya dengan kondisi terbaru kalian akan langsung mendapatkan penghargaan dari sekte," ujar Liman Setiawan. "Baiklah, kami mengikuti apa yang Saudara Setiawan katakan," balas mereka dengan hormat. Mereka semua mengira akan bertahan lama di pagoda 9 lantai, berdasarkan ranah kultivasi mereka yang melonjak di awal dan bertahan pada posisi sebelumnya jelas membuat mereka sedikit ragu terhadap perkembangan diri mereka sendiri meski berada di tempat terbaik Sekte Naga Perak. Setelah perbincangan singkat dan hangat itu Liman Setiawan diikuti oleh 6 orang calon tetua muda berjalan menuju aula utama sekte yang kini dipusatkan di puncak bukit kelima Gunung Sumisan. Tidak lama kemudian Liman Setiawan dan ke-6 diaken senior tiba di tempat yang dimaksud. Kedatangan mereka juga sudah disambut oleh ketua sekte dan 2 orang tetua utama. "Sepertinya akan perubahan tidak berpusat lagi puncak kelima," ucap ketua sekte seraya menyambut kedatangan Liman Setiawan. "Salam hormat pada ketua dan juga para tetua utama," ucap Liman Setiawan bersama ke-6 orang diaken senior. "Salam kalian aku terima. Lekaslah duduk pada tempat yang sudah disiapkan," ketua sekte berkata dengan senyum ramah. "Terima kasih ketua," jawab mereka serempak. Tetua Jian Kun serta tetua Panji Mu jelas tidak asing dengan orang-orang yang dibawa oleh Liman Setiawan itu. Mereka adalah para diaken pilihan yang selama ini berada di pagoda 9 lantai. Dengan peningkatan mereka semua, jelas hal ini merupakan prestasi yang sangat kuat biasa bagi Sekte Naga Perak dalam waktu singkat. "Apa yang kamu rencanakan berikutnya? Katakan saja," ucap ketua sekte dengan tiba-tiba, namun wajahnya dihiasi senyum kepuasan. "Satu hal lagi, kekuatanmu sudah melewati ambang batas peserta turnamen 12 benua.
seharusnya kamu memiliki alasan yang kuat untuk menjelaskannya, sambung ketua sekte dengan mempertahankan senyumnya. Mohon maaf ketua, untuk beberapa hal ternyata memang harus berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karenanya aku ingin meminta bantuan dari senior Ning Hui dan juga Ning Xiang untuk tinggal di puncak ketiga, sedangkan 4 orang lainnya untuk berada di puncak pertama, ucap Liman Setiawan tanpa merasa sungkan. Baiklah, tidak masalah. Kebetulan aku juga memang ingin memperkuat puncak pertama dengan menambahkan beberapa orang setingkat tetua muda, ucap Bai Xian dengan nada setuju. Selain itu, penjagaan sekte juga harus lebih diperketat lagi agar apa yang menjadi rencana kita ke depannya tidak sampai bocor keluar, ketua sekte kembali berkata. Baik ketua, kami mengerti, jawab Liman Setiawan dan yang lainnya. Awalnya puncak pertama diisi oleh tetua Jian Kun yang juga berada di puncak keempat. Hal ini tentu dikarenakan setelah tewasnya tetua Qin maka tanggung jawab puncak pertama harus segera diambil alih agar tidak menimbulkan kegaduhan. Selain itu, tetua Jian Kun juga mendapatkan tugas khusus terkait penyelidikan terhadap kelompok rahasia yang diam-diam telah dibentuk oleh tetua Qin. Mereka tentunya adalah dari kalangan keluarga Qin sendiri yang disusupkan secara perlahan oleh tetua Johnson Qin selama puluhan tahun terakhir. Beruntung kekuatan tetua Jian Kun sudah berkembang pesat berkat efek pil naga tersembunyi, sehingga pergerakannya dalam membersihkan para pengkhianat sekte bisa berlangsung dengan cepat dan juga senyap. Operasi ini menjadi langkah pertama yang diprioritaskan oleh Bai Xian semenjak ia menjadi ketua sekte naga perak. Ia jelas sangat membenci klan Qin yang ternyata telah menjadi diri dalam daging selama puluhan tahun di sekte naga perak. Kalian akan diangkat menjadi tetua muda mengikuti Xie Sifa dan juga Wudong. Selain kalian terdapat rekan kalian juga yang berjumlah 4 orang. Kini sekte naga perak secara resmi memiliki 12 orang tetua muda dan 2 orang tetua puncak utama, tambah ketua sekte dengan penuh percaya diri. Mendengar perkataan dari ketua sekte, Liman Setiawan pun tersenyum senang. 12 orang tetua muda yang berada di ranah pendekar dewa surgawi sudah cukup menakutkan. Hal ini hampir setara dengan kekuatan 12 orang tetua biasa pada sekte-sekte besar lainnya. Begitupun dengan dirinya sendiri. Meski ia tidak termasuk sebagai tetua muda namun ia tidak berkecil hati. Liman Setiawan memiliki rencana besar yang tentunya akan segera ia tunjukkan dalam beberapa waktu dekat. Terima kasih ketua, ucap Ning Hui dan yang lainnya dengan penuh semangat. Bahkan dalam satu kesempatan, Diaken kembar yang kini sudah menjadi tetua muda itu memandang ke arah Liman Setiawan dengan perasaan rumit dan sedikit bingung. Hingga beberapa saat, para tetua muda yang baru diangkat itu langsung berkemas dan segera menuju puncak pertama untuk memperkuat pertahanan sekte. Mereka yang ditugaskan menempati puncak pertama berjumlah 8 orang, sedangkan sisanya berada di puncak ketiga dan juga puncak kedua. Kendati demikian, tetua Jian Kun masih harus menyiapkan puluhan orang Diaken lainnya untuk dipersiapkan menjadi tetua muda dengan manfaat efek dari pil naga tersembunyi yang kini menjadi fokus perhatian sekte naga perak. Saudara Liman, mengapa kamu meminta kami untuk tinggal di puncak ketiga? Apakah kamu benar-benar tertarik pada kami? Ning Hui dan Ning Xiang bertanya bergantian pada saat mereka kembali berada di puncak ketiga. Hahaha, kalian terlalu serius dalam menyikapi gurauanku, ucap Liman Setiawan dengan santai. Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Ning Xiang dengan mengerutkan keningnya. Bersambung, 192. Sebenarnya baik ia maupun saudaranya tidak keberatan dengan menjadi wanita Liman Setiawan, hanya saja mereka berdua memang tidak memiliki kelayakan yang cukup bisa disandingkan dengan Xie Sifa yang sebelumnya telah membuat mereka berdua tidak berdaya dengan serangan kristal es saat di pagoda 9 lantai. Aku ingin kalian bersama dengan istriku menjadi Trisula Sekte Naga Perak dalam menghancurkan kejahatan Kaisar Hendrik Yang, ucap Liman dengan serius. Tidak masalah, memang hal itu juga yang ingin kami lakukan. Namun kami juga memiliki permintaan, ucap Ning Hui menimpali perkataan Liman Setiawan. Apa itu? Katakan saja, tanya Liman Setiawan dengan serius. Kami berdua berasal dari benua Suicun, kudengar kamu akan ke sana untuk melakukan transaksi perdagangan dengan sekte pemburu. Oleh karenanya kami ingin diikutsertakan dalam perjalanan tersebut. Ada dendam pribadi yang harus kami selesaikan terlebih dahulu terhadap sekte pemburu, jawab Ning Hui dengan tatapan serius ke arah Liman Setiawan. Ada hal semacam ini juga rupanya, mulanya aku ingin berangkat berdua saja dengan Wudong. Tetapi aku tidak menyangka jika kalian bisa mengetahuinya dengan cepat, ucap Liman Setiawan sedikit serba salah.
Ia jelas menginginkan Ning Hui dan juga Ning Xiang untuk tetap bertahan di puncak ketiga selama Liman Setiawan pergi menuju benua Suicun. Selain sedikit khawatir dengan keselamatan Xie Xifa, ia juga tidak ingin perjalanannya itu menimbulkan kegaduhan di dalam Sekte Naga Perak. "Kamu tidak usah khawatir, kami tahu maksudmu yang mengkhawatirkan kondisi istrimu," potong Ning Xiang dengan cepat, seolah mengerti keberatan yang akan dicetuskan oleh Liman Setiawan. "Katakan," ucap Liman Setiawan singkat. "Aku perhatikan keamanan istrimu berada dalam jangkauan formasi yang tidak mudah ditembus oleh siapapun di Sekte Naga Perak, namun kami juga memiliki beberapa orang yang dapat diandalkan untuk menjaga istrimu ketika kita pergi meninggalkan tempat ini," kata Ning Xiang penuh percaya diri. Sebagai wanita yang cerdas, sebenarnya dua wanita kembar tersebut sudah menyiapkan kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang di agen wanita yang sebelumnya termasuk orang yang dipersiapkan oleh tetua Jian Kun. "Benarkah?" tanya Liman Setiawan penasaran. "Tentu saja, seharusnya dengan kekuatannya mereka cukup bisa diandalkan," jawab Ning Xiang dengan percaya diri. "Baiklah, aku percaya pada kalian," ucap Liman Setiawan yang dapat merasakan kesungguhan dari dua orang wanita kakak beradik itu. "Tunggu sebentar, biar aku yang menjemput mereka," ucap Ning Hui melanjutkan perkataan saudaranya. Setelah berkata demikian Ning Hui pun segera pamit. Ia beranjak pergi ke puncak keempat untuk meminta izin menemui beberapa orang rekannya sesama wanita untuk ditarik bergabung dengan puncak ketiga di bawah komando Liman Setiawan secara langsung. Tanpa kesulitan Ning Hui pun kembali dengan cepat ke puncak ketiga beserta 4 orang rekan wanitanya. Mereka adalah para diaken yang ternyata juga memiliki keahlian yang sama dalam ilmu berpedang. "Saudara Liman, bagaimana dengan mereka?" tanya Ning Hui kemudian. "Bagus. Setidaknya keberadaan mereka tampak mendominasi," jawab Liman Setiawan dengan jujur. "Jika demikian, berarti kami bisa ikut serta dalam perjalananmu," tanya Ning Xiang kemudian. "Baiklah, namun kalian harus berjanji untuk menyembunyikan hal ini," pinta Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. "Itu bukan hal yang sulit," jawab Ning Xiang dengan enteng. Liman Setiawan mengangguk puas. Dengan bertambahnya orang-orang kuat di sekitarnya tentu merupakan perkara yang bagus. Seperti gerbang naga, ia juga bisa mulai membangun Sekte Naga Perak melalui puncak ketiga yang kini sudah dipercayakan kepada dirinya itu. "Terima kasih atas kepercayaan kalian untuk mengikutiku. Aku berjanji di masa depan kalian tidak akan menyesal dengan berada di tempat ini," ucap Liman Setiawan pada keempat wanita yang baru saja bergabung. "Kami juga senang bisa berada di tempat ini," ucap mereka serempak. Mereka jelas sangat penasaran dengan sosok misterius yang telah menyebabkan Ning bersaudara menjadi tetua muda. Tentunya mereka juga sedikit tahu tentang hal yang baru saja diumumkan secara terbatas oleh tetua utama Jian Kun tentang rencana besar sekte dalam 1 bulan ke depan. Kini tanpa diduga, berkat informasi dari Ning Hui keempat diaken wanita tersebut berada di pusat pusaran perubahan. Jadi jelas mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berjuang bersama, baik membesarkan sekte maupun menghancurkan sekte jahat yang telah merampas kehidupan banyak orang. Liman Setiawan kemudian membuat beberapa pengaturan. Dengan bertambahnya para diaken wanita maka ia tidak perlu khawatir dengan keadaan istrinya yang sedang melakukan kultivasi tertutupnya. Tidak akan lama lagi juga Xie Xifa akan menembus ranah keabadian, setidaknya itu akan menjadi kekuatan tambahan yang sejajar dengan tetua puncak utama. "Kalian segera hubungi Wudong, nanti aku akan menyusul," ucap Liman Setiawan kemudian. "Terima kasih saudara Liman," ucap Ning bersaudara bersamaan. Setelah menunggu sekian lama akhirnya kesempatan mereka untuk kembali ke benua Suicun sebentar lagi terwujud. Dengan ditambah keberadaan Wudong dan juga Liman Setiawan maka perjalanan mereka kali ini tentunya akan menjadi lebih mudah. Meski tujuan perjalanan kali ini untuk melemahkan sekte pemburu, namun hal itu sudah cukup membuat hati Ning Hui dan Ning Xiang merasa terhibur. 1 hari pun berlalu dengan cepat, hingga keesokan paginya Liman Setiawan dapat merasakan jika kekuatan Xie Xifa sudah berada di tingkat berikutnya. Setidaknya hal ini sesuai dengan prediksi Liman Setiawan terhadap kemampuan istrinya sendiri, apalagi di alam surgawi ini memiliki kepekatan ki yang sangat tebal sehingga membuat perpaduan peningkatan kekuatannya menjadi lebih mudah. "Akhirnya hari ini akan berlangsung juga," ucap Liman Setiawan sambil memegang pedang kehidupan. Setelah memeriksa pedang warisan dari Kaisar Wang Tianlong itu, ia sedikit bertambah yakin dengan kemampuan teknik berpedangnya yang terdiri atas 3 jurus pembantai dengan masing-masing 15 gerakan itu. Sebelumnya Liman Setiawan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus tersebut di alam langit,
jurus peninggalan Kaisar Safi Wang terlalu ganas jika dihadapkan dengan orang-orang yang berada di ranah surgawi biasa. Liman Setiawan tersenyum dingin, auranya yang tenang sedikit mulai tersamarkan dengan aura jiwa pedangnya yang sudah mencapai tingkat penghalusan. Melihat sosok berbeda dari Liman Setiawan membuat Ning Hui dan Ning Xiang bergidik ngeri. Meski keduanya berada setingkat lebih tinggi dari Liman Setiawan, namun keduanya dapat merasakan ketajaman aura tersembunyi yang dipancarkan oleh tubuh Liman Setiawan. Sebenarnya ada di tingkatan apa saudara Liman itu? Tanya Ning Hui pada Wudong yang tampak tenang. Entahlah, bahkan ketua sekte naga perak saja masih bersikap segan kepadanya, jawab Wudong tanpa beban. Bersambung, mohon maaf dari autornya baru segini, kita doakan autor sehat selalu biar bisa up lagi ya. Amin.